قال له كن فيكون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk, sedih. Aduh, lagi perempuan. Udah tinjauan nama itu ceramah di. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Bapak Ibu yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah, sekaligus calon ulun aku disambung calon sambungan aja calon mati Pak Dek taluk kata tuh almarhum telah meninggal hari ini, diambil hari ke-100. Alhamdulillah. Ini adalah bentuk berbaktinya anak kepada orang tua yang sudah meninggal. Makanya takziah kita malam hari ini, apa yang dilakukan rekondisi di Parmasena atau Mateata. Banyak orang meninggal orang tuanya, dia sudah lupa kewajibannya. Padahal kewajiban kepada kedua orang tua bahkan saja pada saat hidup, tapi lebih-lebih setelah meninggal dunia, itu kewajiban kita ditunggu dan mesti kita tunaikan. Apa kewajiban seorang anak kalau orang tua sudah dikubur? Yang pertama dan terutama adalah doa. Kalau selesai sholat berdoa, anak, cucu, menantu doakan orang tua. Kalau perempuan berarti doanya Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itulah yang dilakukan oleh anak-anaknya almarhum, termasuk kita yang sudah meninggal orang tua. Kalau laki-laki doanya lain lagi, ekornya beda. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ada jemaahku bilang itu laki-laki Ustaz, dan yang pertama tadi perempuan. Lalu bagaimana kalau saya meninggal? Bilang Kak, kenapa memang kita Kak? Kada bilang saya bukan laki-laki, bukan dengan perempuan. Ulala. Kata apa maksudnya tuh? Bukan laki-laki, bukan perempuan. Doakan orang tua setiap sudah salat. Bukan hanya setiap sudah salat kita doakan orang tua, tapi setiap ingat orang tua doakan. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minimal 5 kali dibaca setiap hari. Makanya anak muda kalau sudah salat, assalamualaikum, assalamualaikum, jangan maki dulu langsung berdiri, duduk saya maki dulu. Kenapakah begitu assalamualaikum, assalamualaikum langsung lari? Duduk maki dulu bersedikit, duduk maki dulu berdoa. Apalagi kita yang pengusaha berjuang di pasar, duduk ya Allah mudahkan rezekiku ya Allah, semoga kalau keluar Kak ya Allah mudah rezekiku dan bisa dapat minyak goreng guys.
Sama kita bapak-bapak yang mobilnya solar pakai. Ya Allah mudahkan solar ya Allah. Susah ya Allah. Pakai guys. Setelah yang pertama kita jangan berhenti berdoakan orang tua. Maka lanjut yang kedua, apa yang dilakukan oleh anak kalau sudah meninggal orang tua. Datang seorang pemuda menemui Nabi. Kata pemuda ini, ya Rasulullah, ibuku sudah meninggal ya Rasulullah. Kata Nabi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berkata kembali tamunya Nabi, seorang pemuda, ya Rasulullah, apa yang saya lakukan untuk ibuku ya Rasulullah? Nabi menjawab, kira-kira apa yang bagus engkau lakukan? Berkata pemuda ini, seandainya masih bisa aku dengar kata-kata ucapan terakhirnya ibuku ya Rasulullah, maka pasti dia suruh saya bersedekah, pasti saya disuruh bersedekah. Hal ajraka an tusaddaq biha ya Rasulullah, kalau saya bersedekah sampaikah pahalanya? Dijawab oleh Nabi, na'am, tanpa pahalanya. Anaknya almarhum Haji Anti malam ini kasih makan ke semua orang. Alhamdulillah. Sedekah ini. Siapa yang makan tadi nasinya anaknya almarhumah, sebentar datang di masjid salat subuh, maka karena nasi yang dimakan itu sudah bercampur dengan darah, maka insya Allah almarhum orang tua Haji Anti juga mendapatkan pahala yang mengalir karena terlanjur tercampur darah di tubuhnya yang semua makan. Jadi tergantung yang nombor tadi 2 kali, banyak-banyak tong. Ada nombor tidak? Kajamat santai lagi. Ustaz Ansar sebentar makan dengan Pak Haji dan rombongan misalnya, dapat tongi pahala almarhum. Kode ini buat tuan rumah masih ada kah? Dan tuan rumah ada dong. Kita orang Bugis Makassar, umumnya di kampung kita menjelang lebaran, menjelang puasa. Menjelang puasa itu engkau ada jasa gede masuk baca. Biasa 5 kapara. Iga ya, tomatoran itu Ustaz. Ini tomat-tomat kunreku. Ini tomatua nenekku, matuaku. Kenapa dilakukan itu? Tiada lain di antara bukan sebenarnya sedekah. Kepengeran akan sedekah di tempat-tempat yang disuruh pamasena. Mudah-mudahan dengan banyak orang yang makan ini makanan yang disedekahkan, maka insya Allah pakai tawiman tidak tarawih tidak kawani mengalir juga pahala kepada orang tua yang dilihatkan pahalanya karena sedekah makanan. Itu orang tua tak dulu menjadi adat nih, tradisi nih. Masuk baca sebelum moto sumba tarawih Cina moto mana dan nyari. Maka sebaik-baik makanan kalau itu adalah sedekah, berikan kepada orang, berikan kepada orang. Jangan kita semua tak rumah yang simpan di rumah. Hari mana di tetanggai, kianre, ini seribu lata. Karena semakin banyak orang yang makan, maka insya Allah pahala mengalir semakin banyak pula titiknya. Alhamdulillah. Pernah saya baca riwayat, ada orang tua yang meninggal dunia, lalu diceritakan dalam riwayat itu penghuni kubur. Ada satu penghuni kubur yang tersenyum selalu, dan satunya tetangganya menangis selalu. Bisa dibayangkan, yang satu penghuni kubur tersenyum, yang satu menangis. Kata yang selalu menangis, bahagia mudik kita kuliah tetangga, kau tersenyum selalu. Penghuni kubur yang selalu tersenyum berkata, kita terus kuliah sejarah di sini menangis terus ki, kenapa kita menangis? Dia bilang bagaimana saya tidak menangis? Banyak tonji anakku, banyak cucuku, banyak tonji kodong kemanakanku, tapi tidak ada mamu kodong yang bersedekah untuk saya. Kata tetangganya, kasihan delo.
Lalu dia bertanya, kenapa kau sampai kita terlalu tersenyum? Bagaimana saya tidak tersenyum? Setiap hari anakku kirimkan pahala sedekah. Setiap hari anakku masukkan uang di celengan diniatkan kepadaku. Setiap hari anakku kasih makan orang miskin. Setiap hari cucuku kasih anak-anak pesantren makanan. Makanya saya tersenyum karena pahala mengalir tidak henti dari anak keturunanku semua. Amin tuh. Lanjut ya. Maka dikatakan kembali dalam riwayat itu bertahun-tahun apa yang terjadi. Tadi orang yang selalu tersenyum juga menangis. Maka berkata penghuni kubur yang satu yang dari awal menangis, tetangga, kenapa kita sekarang menangis Tommy, bukan lagi tersenyum kayak dulu. Dia bilang, itu kurung anak-anakku meninggal semua Tommy, tapi tidak ada yang bersedekah atas saya. Lalu pas semua mak juga cucuku. Akhirnya sama penderitaan, menangis karena anak-anak lupa untuk bersedekah. Jadi tabe yang sudah meninggal orang tuanya, sedekah yang terbaik termasuk makanan. Dan tak kalah baik sedekah masukkan uang atas nama orang tua tak di masjid. Itu sedekah yang tak kalah baik lagi. Ustaz, saya orang miskin, tidak bisa banyak uang masuk di masjid. Tidak perlu banyak, sesuai dengan kemampuan tak. Kakak rawakan kicoto, insya Allah bisa kita 10 orang tak 20.000, tambah teh sosro 5.000, 25 suku. Sampai di mana enaknya Bu? Halo, sampai di mana enaknya Pak Ibu? Kalau makan kicoto, sampai di sini dia enaknya. Turun 5 cm, tidak ada minatnya. Setelah turun di perut 3 jam, 4 jam, 5 jam, maka coto 20.000 tambah testosteron 5.000, 25.000 semua akan pergi untuk selama-lamanya dengan suara ciri khas. Ciu. Seandainya 25.000 itu dititipkan di masjid, ya Allah, aku lihatkan pahalanya uang 20.000 ini, pahalanya untuk almarhum orang tua, mengalir terus pahalanya untuk orang tua. Bukan berarti tidak boleh makan coto, makan ki, tapi jangan lupa sedekah juga untuk orang tua. Jangan sampai di antara kita ada orang yang lupa bersedekah untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Cukup niatkan. Sekali lagi cukup niatkan. 2, tambah yang ketiga. Kewajiban anak kalau sudah meninggal orang tua, rajin-rajin dibacakan Al-Quran, orang tua niatkan pahalanya untuk orang tua. Anak yang membaca Al-Quran, orang tua masih hidup, maka mengalir pahala kepada orang tua yang masih hidup. Orang tua sudah meninggal, lebih-lebih mengalir pahala untuknya kalau sudah meninggal. Apakah perlu diniatkan? Kalau anak yang baca Al-Quran tidak perlu diniatkan, pahala akan sampai kepada orang tuanya. Tapi kalau kita panggil anak-anak pesantren ke rumah, itulah mesti ditulis di dalam rumah, di tempat mengaji, siapa namanya almarhum almarhumah untuk kita niatkan pahalanya. Cuma sebaik-baik pahala bacaan Al-Quran, kalau membaca Al-Quran orang di rumah, sebaik-baik pahala adalah anak. Kalau mau diperumpamakan, 1000 banding 1 kalau anaknya orang yang datang di rumah tak membaca Al-Quran. Jauh kan? 1000 banding 1. Ini anak-anak semua yang masih kecil mesti dididik untuk membaca Al-Quran. Mesti dididik, mudah-mudahan ada nanti anak cucu tak menjadi penghafal Al-Quran. Ada doa yang pernah saya ceramahkan tidak jauh dari masjid ini. Apa doa dibaca sesuai anak-anak mataran nanti membaca Al-Quran. Dan semoga dengan doa ini ada nanti anak dan cucu yang bisa menjadi penghafal Al-Quran. Amalkan doanya Nabi setiap sudah sholat dan dibaca kalau dipiangi di rupana anak. Allahumma faqihu fid-din wa'allimhu ta'wil. Ini harus dibaca, apa dijawab yang lo kerjaan kapota. Insyaallah mak baraka imatu engkat wanata atau kapota menjadi penghafal Al-Quran.
Beda-beda. Patuna kong kanata pota penghafal Al-Quran. Magina mau peranai, magina mau perkinakan kanata pota penghafal Al-Quran. Nanti di pada masa orang semua akan ketakutan. Di tempat itulah orang akan berkata, hei suamiku urusanmu, hei istriku urusanmu, hei anak urusanmu. Tapi anak ataupun cucu penghafal Al-Quran akan datang. Maka dia mengatakan, hei para penghafal Al-Quran, ambillah keluarga terdekatmu, bawalah masuk di dalam surga. Lokan inala bapak, mai bapak, dek naro, di paresa di tilang sultama, umi, no kakek mai umi, naro. Nala nero tama-tama dua. Maka dan itu puan terima kasih puan dalile puan karena aku penghafal Al-Quran karena aku penghafal Al-Quran. Dua di nala. Lo kato nala nenek na boleh di bapak na nenek lo kaki mai nenek. Lo kaki mai kakek opak ni to nala. Nala to opak nenek na boleh di mana umi nenek nala si dua. Siaga nero neneni. Maka dani amurena surat-surat na bapak na amure aling to amure kebetulan amurena dua seke nah jadi maka datoman amurena lala dua seke itu biasa jadi bu nakong kamat todo amure tak tama pesantren ide nakong lo kan pesantren ide ada saya juga tapi amure barak banyak sangat menghafal Al-Quran kulit tua amurena Bangkat itu amur ini betul tidak? Halo, mau tidak mudah nanti di pada masa? Ya, milikilah anak, cucu penghafal Al-Quran. Itu tadi doa yang dibaca. Silakan nih Pak, dulu nih bacaan Al-Quran. Bagaimana caranya membaca Al-Quran? Mau sederhana kebawan nih, puan. Kipala luka nggak baca Fatihah, luka di tempat apa senang. Penoni itu latu nih. Mau lebih sempurna, puan. Kipala luka nggak baca Fatihah, lo judul sultan di tempat aku latu. Puan kipala luka nggak baca Fatihah, ke sultanianya, kepadanya sebut namanya, pasti langsung sampai. Selesai dibaca juga langsung sampai. Alhamdulillah. Berkatalah orang tua yang sudah meninggal, haja yang sudah kita tasyahim hari ke-100-nya, mengenang hari ke-100 wafatnya. Tadi kan dibaca Al-Fatihah oleh protokol haja anti, maka dapat Al-Fatihah, maka kuburannya sekarang diterangi dengan bacaan Al-Quran. Karena bacaan Al-Quran itulah yang menjadi cahaya di atas cahaya di dalam Al-Quran orang tua yang sudah meninggal. Alhamdulillah. 3. Lanjut atau stop? Yang keempat, kewajiban anak kalau sudah meninggal orang tua, mohon maaf, karena sudah umum menjadi kenyataan di mana-mana. Ada orang tua yang sudah meninggal punya harta 5 anak, ada 1 anak yang mohon maaf kelakila senang. Tapi komen raka apa nih? Tidak ada jadi sini deh, tidak ada deh, tidak percaya. Bagi lalu sama dia kasih bagi lalu, bagi jangan sampai si salah-salah gara-gara orang para cedek dikasih. Bagilah itu baik-baik. Siapa yang mengambil tanggung jawab? Anak pertama yang harus ambil tanggung jawabnya orang tua yang sudah meninggal. Andri-andriku, sini kita semua duduk, adikku semua. Ayo adik, kita ini hartanya orang tua kita bagi dengan baik-baik saja deh. Jangan sampai salah-salah suruh-suruh gara-gara orang palang. Harta kalau tidak berberkah cabut tuh, itu kagak tuh. Banyak orang makare selalu bagaimana dapat banyak harta. Nah harta yang dimiliki tidak berkah. Mohon maaf. Jadi diatur sama DC. Pesan untuk saya dan kita semua payah di tahun itu mau aku. Udah diatur sama DC. Andi idi nah. Jangan maju aja maka daya ya ikut ya. Paling mega nala. Halo. Maka ibu bapak yang masih hidup jangan lupa doa setelah salat fardu.
Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Baca setelah salat japian rupana anata nareko ele lokasi sekolah. Siapa masing-masing itu anaknya. Ulangi siapa masing-masing itu. Dek lalu minta suruh-suruh nateri pasti na bantu. Kenapa? Barakah doa Nabi Zakaria. 4 poin sudah. Poin kelima. Apa yang dilakukan tanggung jawab anak setelah meninggal orang tua yang kelima? Jaga salat, jaga salat, jaga salat anak-anaknya, jaga salat cucu-cucunya. Kenapa mesti dijaga salat? Karena orang tua yang sudah meninggal, sekalipun rajin salat berjamaah, kalau meninggal anak tidak salat, maka anak inilah yang akan mendatangkan masalah kepada orang tua kalau anak tidak salat. Jangan sampai masih ada di antara kita yang sudah akil balik tapi biar salatnya belum sempurna 5 kali sehari semalam, meninggal orang tua tak. Ada riwayat yang menjelaskan orang tua yang meninggal lalu anak, menantu, anak, cucu tidak salat, maka orang tua akan diazab karena anak yang mengirimkan azab untuk orang tuanya. Selesai sholat subuh datang malaikat, ini kiriman cambuk dari anakmu yang tidak salat. Menangis menjerit kasihan orang tua di kuburan. Ya Allah, ya Allah, siksaku di dunia tidak pernah terbayangkan, ternyata setelah meninggalkan dunia ini siksa tidak pernah lagi berhenti karena anak-anak yang tidak sholat. Perhatikan anak-anak tak, jaga anak-anak tak, sumpah jana anak tak pada ceng. Rabbi jalni muqimas salat wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Itu dibaca setiap sudah sholat. Apa artinya? Ya Allah, jadikan anak-anakku semua rajin sholat ya Allah. Anak-anak tak sudah rajin salat berarti ini doa untuk cucu-cucu tak. Jadikan cucu-cucuku rajin salat ya Allah. Cucu-cucu juga sudah rajin salat, maka doa ini adalah untuk keturunan tak sampai datangnya hari kiamat. Jaga mumpah kita mah kok jaga mumpah kita. Masih jago kita sekarang karena masih di atas dunia kita. Tapi begitu dimasukkan di dalam lahan, maka teriakan jeritan itu akan tumpah. Tapi apa gunanya menyesal pada saat sudah mati makin. Itulah kenapa semua orang yang mau mati menangis. Itulah kenapa ceritanya semua orang yang sakarat menangis menyesal. Penyesalan yang tak kalah menyesal bagi orang yang sakaratul maut. Punya 5 anak, tapi 5 anak ini belum juga salah. Itulah penyesalan yang luar biasa. Ustaz, tidak percaya kan saya? Aja, nah. Yang penting kan dakwah mesti disampaikan. Percaya tidak percaya, ayatnya ada, hadisnya ada. Kabiar siapa datang ceramah kalau tidak memantongi berubah, tidak bisa. Betul tidak? Cukup kapan deh? Deh. Oh, sorry. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat itulah tadi doa supaya buka tinanaka nama rajin masumpah. Insya Allah. Berapa nih? 5. Yang keenam, orang tua yang sudah meninggal jangan sampai anak cucu menantu lupa pergi ziarah kuburan orang tuanya. Ayo. Jangan sampai dikira itu selesai tanggung jawab tak kalau sudah dikubur orang tua. Pergi ke ziarah kuburannya orang tua tak datang. Minimal 2 kali setahun kita datangi. Apakah setelah lebaran Idul Fitri ataukah setelah lebaran Idul Adha? Ada kitab yang pernah saya baca bahwa ternyata orang tua yang sudah meninggal, apakah 20 tahun yang lalu, apakah 50 tahun yang lalu meninggal orang tua Anda, menjelang lebaran sudah salat asar, maka seluruh penghuni kubur itu datang duduk-duduk menanti keluarganya, cucunya datang di atas kuburannya pada saat sudah salat asar sebelum lebaran Idul Fitri esok hari.
Dia datang kodong menunggu di situ. Ada yang datang tersenyum dengan harapan, mudah-mudahan besok setelah lebaran ada semua kodong anak, ada semua cucuku, ya Allah. Ada kami kodong yang domba-domba, ya Allah. Mudah-mudahan masih ada yang ingat Kak kodong. Mereka semua ada dulu di atas kuburannya menanti cucu, menanti anaknya itu. Tiba hari lebaran, penghuni kubur bahagia melihat datang anak-anaknya semua, datang cucunya semua, membersihkan kuburan lalu doakan orang tuanya. Orang tua itu adalah orang tua yang sangat berbahagia menanti keluarga. Lalu ada penghuni kubur, banyak tonji anak, banyak tonji cucu, tapi sibuk dulu urusan dunia, tidak ada waktu dan kesempatan pergi lihat di kuburan orang tuanya. Tangisan yang tak kalah memilukan pada saat itu. Dek Nara di Kalinga terhina. Ya Allah, karena sekarang itu banyak tahun orang tidak mau pergi ziarah kubur. Ya mati kau dek itu nasarai kubur mutong anakmu tuh dong. Bagaimana Bu? Lebaran Idul Fitri nanti datang, bawa anak tak, bawa menantu tak, bawa cucu tak, supaya dilihat tongi kuburannya orang tua tak. Alhamdulillah. Itulah sebabnya adatnya Bugis Makassar kalau sudah menikah, ulangi lagi, itulah sebabnya adatnya Bugis Makassar kalau sudah menikah, maka pihak istri dibawa oleh suami pergi lihat-lihat kuburannya juga orang tuanya ataupun neneknya ini laki-laki. Begitu pula sebaliknya, pihak suami atau laki-laki juga dibawa oleh keluarganya istri pergi ziarah di kuburannya orang tuanya ini istri, neneknya serta keluarga besarnya. Itu semua sebabnya. Jadi yang selalu bilang, kenapa kau pergi ziarah kubur? Kenapa Pak? Tidak pernah begitu orang kalau pengantin baru. Awe, dede baca-baca nih, do senang-senang nih. Magai. Cocok. Berapa nih? Berapa nih? 7 nih, banyak namun. Kalau 7 gol nih, berarti makin cepat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ke-8. 7. Suatu taki ini guys. Apa yang dilakukan oleh anak kalau sudah meninggal orang tua? Tapi kebiasaan yang biasa dilakukan oleh orang tua, sepanjang itu adalah baik maka lakukanlah. Jamai. Sepanjang itu baik. Ayo jamai. Apa kebiasaannya orang tua kerjakan. Itulah yang dilakukan oleh sahabatnya Nabi Abu Bakar As-Siddiq pada saat Nabi meninggal. Berkatalah Abu Bakar As-Siddiq, wahai anakku Aisyah, apa yang pernah dilakukan oleh kekasihku Nabi Muhammad yang belum pernah saya lakukan? Berkata Aisyah, Bapak, semua yang dilakukan oleh Nabi sudah kita lakukan kecuali satu. Berkatalah Abu Bakar, lo kada anak, apa itu anakku? Aisyah berkata, setiap pagi sebelum sarapan Nabi selalu pergi di pasar kasih makan. Itu ada orang Yahudi, ada orang yang buta yang selalu dibawakan makanan oleh Nabi. Itulah yang belum pernah ayah anda lakukan. Besok hari Abu Bakar ke sana mencari siapa yang dimaksud oleh Aisyah istrinya Nabi, dan begitu sampai di pasar menangislah. Siapa yang menangis? Abu Bakar menangis karena mendengarkan orang Yahudi buta ini berkata, jangan pernah engkau percaya dengan Muhammad. Muhammad itu adalah Nabi yang mengaku-ngaku padahal dia palsu. Maka pada saat itu menangis Abu Bakar. Ya, dengan tenang mendekati orang buta lalu berkata, wahai saudaraku, pasti belum pakai makan. Nah, bilang betul, makan maki ini. Setelah dikasih makan roti yang terbuat dari gandum, orang buta ini menghempaskan makanan itu lalu berkata, siapa engkau? Engkau kasar sekali cara memberikan makanan kepadaku. Orang yang puluhan tahun memberikan makanan kepadaku tidak pernah kasar sedikit pun, tidak pernah kasar sedikit pun. Maka berkata Abu Bakar, saya memang bukan orang yang selalu kasih makan ki, karena orang yang selalu kasih makan ki itu sudah meninggal. Maka berkatalah orang buta ini, siapa memang itu?
Maka Abu Bakar berkata, dialah yang selalu engkau cerita tidak baik, tapi tidak pernah makan sebelum engkau dikasih makan. Itu kebiasaan baik itu orang tua. Ayo, contoh kebiasaan baik orang tua selalu mentraktir kondro. Panggil semua laki ini besok pergi lagi kondro ini satu jemaah. Mau kita tidak? Itu sandangi. Mau atau tidak? Ayo. Lanjut yang ke-8. Hajikan kalau orang tua belum haji. Almarhum Haji Anti alhamdulillah sudah umrahkan minimal. Kenapa mesti dihajikan orang tua yang sudah meninggal? Rukun Islam ada 5 dan salah satu kalau belum disempurnakan pada saat hidup itu bisa dilakukan oleh anaknya. Kan gampang. Kalau 5 kita bersaudara mau dihajikan orang tua dulu makin sama-sama. Kakak, kita tose yang banyak-banyak harta kita. Ambil kita 35% jatah untuk hajikan orang tua. Bayar makin hajikan orang tua. Ini pesan untuk kita semua. Jangan sampai orang tua setelah meninggal belum pernah dikasih pergi haji. Maka kalau ada anak-anaknya masih hidup, pesan jangan lupa bahwa itu kewajiban anak, hajikan orang tua. Hajikan. Ustaz, mahal di hajian. Sebenarnya tidak mahal, tapi kita mantong yang tidak mau. Itu intinya. Betul tidak? Ulangi, betul tidak? Pernah saya takziah Pak Mo. Ini kisah nyata. Ada jemaah aku yang tanya, Ustaz, mesti itu diambil malam ke-7. Saya bilang kalau bisa ki ambil malam ke-7 kalau bisa Jaki. Apa dia bilang? Deh banyak itu ongkos-ongkos keluar Ustaz. Saya bilang anak aga iya. Tapi langsung ada banyaknya itu ongkos-ongkos keluar. Langsung ambil jami panggil kak lagi nah, enggak mau datang. Menengah anak opak ko iya. Nah mereka ini dari dalam ketemu Tuhan. Hajikan. Kalau memang niat pasti bisa. Rumah saja yang harganya 500 juta bahkan 1 miliar bisa kita bangun karena ada niat. Tapi kalau tidak ada niat, nah biar 10 juta tidak bisa gitu. Maka niatkan. Nah seguruku guru Tambok Dale di Mangkoso barakat mana lo kadidi ya. Nako eloki mega orang parata, saya dimi doana. Nako eloki berhasil di sekolata, saya dimi doana. Nako eloki mega dita, saya dimi doana. Nako eloki berhasil di jabata, saya dimi doana. Nako eloki berhasil di balu-baluta, saya dimi doana. Agar lo puriati, simpan di hati dan diucap-ucapkan bahwa elok kalau kajikan sama aku, nah timpakak itu dalil puang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau maaf, kisah nyata mana yang cerita roh. Pernah saya alami, bukan mau disombongkan tetapi mesti berbagi perasaan. Pura punyakan bapak umi, lo kaki si baki. Maka kadang-kadang akan degagin sesami, bagi lokan. Si senala ngati ko kadang kayak kemarin do Cina. Tapi witangi lo napong lata ala. Witangi lo napong lata ala maka kedak apuan. Ini komi maka dapat nak untuk urusan sama tua apuan. Na pasti kurang orang-orang ede. Putiang apuan. Ternyata menjelang mau dilunasi. Ada saja. Cobanya itu tidak kuniakan begitu pasti tidak. Jadi ini tips bagi kita semua. Begitulah caranya kalau mau kita berangkat haji dirita atas nama orang tua. Yakin maki pasti ada uang itu. Sepanjang yakin tapi nak masih tidak ada uang, pasti tidak bisa. Akhirnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, terakhir wakafa bil maut wa'ida, cukuplah kematian yang menjadi nasihat. Nasihat apa yang mau diambil dari kematian? Hidup sementara, tidak ada yang kita bawa menuju di Allah kecuali amal saleh dan anak-anak saleh saleha yang sudah kita cetak, yang sudah kita tinggalkan waktu hidup di dunia. Yang nama kedaguruta lo kadidi manang he waktu tabati paru aja di pajajian rohana ede laku anak matuna la akhir. Maka dakar biasa di Mangkoso aga masuk naguruta ya. Maka aja pajajian anak-anak anak matuna. Ternyata setelah duduk meminta apa masuknya, engkau mau tahu cara supaya anak emak barakah narituna diebu. Tapi kan ini bukan nasab pernikahan.
Makanya kalau ada mau nasihat pernikahan panggil mak, ulala, nyamuk pak. Baik, inilah yang bisa sampaikan. Ceramah itu bukan bahwa butuh 1 jam 2 jam. Yang penting ada poin ilmu-ilmu yang bisa kita dengarkan. Insya Allah. Apalagi malam ini kan ada juga tim channelku datang. Nanti bisa dilihat. Oh ini ceramahnya Ustaz. Poin 1, 2, 3, 4, 5. Kirimkan Tommy keluarga Atta supaya jangan lupai kewajibannya kepada orang tuanya. Apa nama channelnya? Sebentar setelah kita berdoa guys. Ayo doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma ghfir wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina min ladunka rahmah wa ilana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah.